Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung nanti siapa yang melihat ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai bab 10 tentang benchmarking dan game teori. Selanjutnya, kelompok kami terdiri dari 5 anak, ada Arif, ada saya sendiri, ada Chandra, kemudian ada Natasha, dan Mas Akram. Oke, lanjut aja. Oke, jadi benchmarking dan game teori itu ada metode-metode yang bisa dibilang bisa digunakan untuk membantu kita untuk menentukan keputusan pengambilan investasi mana yang baik. Nah, tapi berbeda dari metode sebelum-sebelumnya yang dimana banyak mengkonsiderasi aspek-aspek finansial, kemudian return dan lain sebagainya. Metode ini agak berbeda karena sebenarnya metode-metode ini bersifat non kuantitatif yang sebenarnya nanti ditunjukkan untuk lebih ke memotivasi suatu perusahaan atau pengambil keputusan itu untuk melakukan peningkatan baik di bidang TI maupun di bagian organisasi mereka. Nah, itu terutama di masalah benchmarking karena nanti akan membandingkan antara suatu perusahaan atau organisasi yang sudah memiliki solusi dengan suatu perusahaan lain yang mungkin mereka belum atau ingin membuat solusi atau ingin mengimprovement solusi mereka. Nah, mereka bisa melakukan benchmarking. Kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai game teori. Salah satu metode yang agak kuantitatif, banyak hitungannya, bisa dibilang begitu. Namun nanti akan lebih berfokus pada tingkah laku dan respon antara perusahaan satu dan perusahaan lain, jadi kompetitor. Nah, nanti detailnya bagaimana bisa dijelaskan lebih lanjut. Oke, bisa langsung masuk ke bagian benchmarking yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Lanjut. Jadi apa itu benchmarking? Benchmarking merupakan analisis komparatif eksplisit yang melibatkan pemilihan standar kinerja terbaik untuk produk, layanan, atau praktik yang mewakili hal terbaik yang dapat dilakukan oleh setiap individu, kelompok, ataupun organisasi. Nah, setelah dipilih ini, kemudian akan di-benchmark. Benchmark ini akan digunakan sebagai target atau tujuan yang ingin dicapai. Nah, lalu apa yang diukur khususnya dalam organisasi di bidang IT? Ini merupakan contohnya, yaitu provider of IT services, ada juga efficiency in the use of IT resources, profitable operations, dan juga human resource management. Nah, untuk prosedur benchmarking sendiri, di sini ada 6 tahapan. Yang pertama yaitu membentuk tim benchmarking untuk mengawal pelaksanaan proses benchmarking. Yang kedua, identifikasi aktivitas atau proses yang membutuhkan perbaikan. Kemudian mengidentifikasi best performance dari aktivitas-aktivitas atau proses tersebut. Lalu dilakukan pengumpulan data mengenai aktivitas operasi saat ini dan dianalisis secara komparatif. Kemudian menetapkan satu perubahan proses yang direkomendasikan dan selanjutnya yaitu melakukan kegiatan tindak lanjut. Nah, salah satu metodologi benchmarking yang disebutkan dalam buku yaitu gap analysis atau analisis kesenjangan, merupakan suatu metode dalam melakukan benchmarking, di mana metode ini berfokus untuk kerja, di mana kinerja perusahaan dan tolak ukur yang ada dalam perusahaan itu. Caranya adalah dengan menggunakan survei kepada setiap karyawan, misalnya untuk mengetahui bagaimana kinerja perusahaan dengan kebijakan perusahaan yang ada berdasarkan tolak ukur atau bisa kita katakan dengan KPI. Kemudian dari sini kita menghitung selisihnya. Dengan menggunakan analisis kesenjangan atau gap analysis ini, maka anggota organisasi dapat mengevaluasi kinerja mereka dalam ketercapaian tolak ukur atau tujuan tertentu. Di mana selain itu, dengan analisa ini dapat juga membangun prinsip visual manajemen atau gagasan mengenai kinerja bisnis dan kontribusi individu terhadap standar kinerja yang secara terbuka ditunjukkan. Berarti kesenjangan dapat membandingkan antara kinerja aktual suatu organisasi dan juga keinginan yang ingin mereka capai. Jadi kayak actual performance dan juga desired performance-nya. Next.
Nah, ini merupakan beberapa pertanyaan yang diberikan kepada karyawannya untuk melakukan benchmarking dengan cara gap analysis. Lalu di gambar yang sebelah kanan di sini ada grafik kesenjangannya. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa penggunaan gap analysis ini dapat menilai seberapa besar kesenjangan antara kinerja aktual dengan target yang diharapkan, dan juga mengetahui peningkatan kerja apa yang harus dilakukan dalam organisasi untuk menutupi kesenjangan tersebut. Next. Oke, selanjutnya masuk ke game teori. Jadi game teori atau teori permainan ini membahas perilaku dua orang atau lebih yang sedang terlibat dalam adu strategi, di mana pilihan salah satu pemain akan mempengaruhi pilihan strategi pemain lain, hingga masing-masing pemain menemukan pilihan strategi yang dapat memaksimumkan kesejahteraan mereka. Jadi game teori ini merupakan satu model matematika yang digunakan dalam situasi konflik atau persaingan antara berbagai kepentingan yang saling berhadapan dengan sebagai pemain, sebagai pesaing. Dalam permainan peserta adalah pesaing. Keuntungan bagi yang merupakan kerugian bagi yang lain. Dan untuk lebih jelasnya, next. Jadi ada ciri-ciri secara umum dari game teori ini. Yang pertama, jumlah pemainnya itu terbatas. Dan yang kedua, untuk setiap pemain ada sejumlah kemungkinan tindakan yang terbatas. Yang ketiga, ada pertentangan kepentingan atau konflik of interest antar pemain. Yang keempat, aturan permainan untuk mengatur di dalam tindakan diketahui oleh setiap pemain. Dan yang terakhir, hasil dari kombinasi tindakan mungkin dilakukan berupa bilangan positif, negatif, atau nol. Tanda negatif merupakan simbol kekalahan. Jadi begitu permainan sudah diselesai, pemain kalah akan membayar kepada pemenang sejumlah yang sudah ditentukan. Nilai ini dinamakan payoff. Lebih jelasnya kita next dulu. Jadi ada beberapa klasifikasi dalam game teori ini. Jadi yang pertama tuh dari jumlah pemain. Ada permainan untuk 2 orang dan ada juga permainan untuk n orang, jadi bebas. Kemudian untuk selanjutnya dari nilai permainan. Ada 2 yaitu permainan jumlah 0 atau zero sum game dan permainan jumlah bukan 0. Dan yang terakhir ada 2 strategi permainan yaitu untuk permainan murni dan strategi permainan campuran. Kemudian ini ada struktur dasar dari game teori. Nah, jadi tabel ini yang dinamakan dari payoff matrix. Jadi bisa dilihat di sini terdapat 2 player yaitu player 1 dan player 2. Nah, jadi untuk yang bagian ini S11, S12 ini merupakan strategi yang akan diterapkan oleh player 1. Jadi bisa bebas untuk jumlah strateginya, kemudian untuk player 2 juga mempunyai strategi masing-masing. Oh ya, ini juga jumlahnya nggak harus sama yang ingin diterapkan strategi antar player. Kemudian untuk H-nya ini merupakan value yang dihasilkan dari strategi yang diterapkan jika player misal untuk yang H11 ini merupakan nilai permainan dari player 1 jika menerapkan strategi 1 dan player 2 untuk menerapkan strategi 21 menghasilkan H11. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini yang jika ada angkanya. Jadi misal di sini player A menerapkan strategi A1, kemudian player B menerapkan B1, muncullah suatu nilai permainan sebesar 40. 40 ini akan menguntungkan untuk player A, kemudian player B mengalami kerugian sebesar 40. Sebesar 40. Jadi player B untung 60. Begitu juga untuk yang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Next. Jadi tujuan dari game teori ini adalah mendapatkan nilai payoff yang memaksimum untuk pemain A. Nilai payoff itu yang seperti saya jelaskan barusan dan meminimalkan kerugian untuk pemain B. Jadi teori permainan ini akan memberikan solusi optimal yang telah disetujui bersama oleh kedua pemain dengan strategi yang dikombinasikan. Solusi optimal tersebut adalah nilai yang didapat oleh pemain.
Berikut ini merupakan prosedur dalam penyelesaian masalah dengan menggunakan metode game theory. Yang pertama, menentukan strategi dari setiap pemainnya, kemudian membuat teori permainan tabel payoff yang terdiri dari kolom dan baris, kemudian mempresentasikan strategi setiap pemain, dan yang terakhir mengkalkulasi nilai payoff ke dalam teori permainan tabel payoff yang saya jelaskan tadi. Kemudian next akan teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan prosedur solusi untuk permasalahan yang ada di game teori. Next. Oke, jadi untuk bagian saya akan menjelaskan lebih kepada strategi penggunaan strategi murni atau pure strategy. Jadi pure strategy ini bisa diselesaikan dengan dua cara ini. Yang pertama ada rational choice method dengan menggunakan saddle point solution, dan yang kedua itu bisa menggunakan minimax solution method. Yang pertama untuk saddle point solution. Oke, jadi masalah pada game teori itu terkadang memiliki solusi di mana kedua pemain A dan pemain B atau perusahaan A, perusahaan B itu dapat memilih pilihan strategi tunggal. Nah, kondisi ketika kedua pemain itu menerapkan strategi tunggal, itu artinya pemain itu menerapkan strategi murni atau pure strategy. Nah, solusi saddle point itu merupakan salah satu solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan teori permainan yang bertipe strategi murni. Nah, solusi saddle point ini merupakan solusi yang menyatakan saat di mana kedua pemain tidak dapat berpindah dari strategi yang mereka pilih. Artinya ketika pemain A sudah menetapkan strategi tertentu dan pemain B sudah menerapkan strategi tertentu, saddle point adalah kondisi ketika kedua pemain itu tidak bisa mengganti pilihan strategi yang menjadi strategi optimalnya. Nah, solusi saddle point ini dapat menyelesaikan permasalahan teori permainan berdasarkan rational choice method. Metode pilihan rasional ini mengacu pada pilihan yang dipilih kedua pemain dengan mempertimbangkan logika untuk memilih pilihan terbaik mereka. Next. Adapun langkah-langkah yang dilakukan, ada 4 langkah yang ada di sini. Jadi langkah pertama adalah menentukan strategi untuk pemain A, di mana seperti yang sudah dijelaskan tadi, pemain A itu akan memilih payoff terbaik terlepas dari payoff pemain B. Nah, untuk langkah pertama ini dapat dilakukan oleh pemain mana saja, bisa pemain A yang main duluan atau pemain B yang bermain duluan. Kemudian jika pemain A menjadi pemain pertama, maka pemain A akan memilih payoff maksimum, sedangkan pemain B akan memilih payoff minimum. Kemudian langkah yang kedua adalah memilih strategi pemain B. Nah, strategi pemain B ini dipilih berdasarkan payoff minimum yang didasarkan pada strategi pilihan pemain A sebelumnya. Kemudian untuk langkah yang ketiga, yaitu pemilihan strategi untuk pemain A. Nah, setelah pemain B itu menentukan strateginya, kemudian dilakukan kembali pemilihan strategi oleh pemain A berdasarkan pilihan dari strategi B. Kemudian langkah yang keempat adalah mengulangi langkah 1 dan langkah 2 sampai seluruh pemain atau kedua pemain tidak dapat berpindah dari strategi yang dipilih, di mana keadaan ini sudah dicapai value of the game. Nah, kemudian ini adalah contoh solusi dari saddle point. Bisa di next. Oke, jadi langkah di sini yang pertama memilih strategi untuk pemain A. Jadi pemain A itu kan tadi bertujuan untuk selalu memaksimalkan payoff. Nah, karena di sini ada 3 strategi untuk pemain A dan 3 strategi untuk pemain B, jadi pemain A itu akan memilih payoff tertinggi, yaitu 7, di mana 7 itu terletak pada strategi A2. Maka di sini pemain A akan memilih strategi A2. Nah, di sini kasusnya kita memulai permainan dengan pemain A yang memulai terlebih dahulu. Next. Selanjutnya untuk langkah kedua, berdasarkan pilihan dari strategi yang sudah dipilih oleh pemain A, kemudian pemain B akan memilih strategi untuk merespon dari strategi pilihan pemain A. Nah, pemain B ini selalu bertujuan untuk meminimumkan kehilangan payoff sehingga akan merespon pilihan pemain A dengan memilih strategi dengan kehilangan payoff terkecil dari A2, yaitu payoff 2 yang terdapat pada strategi B1. Next. Nah, kemudian setelah itu, langkah selanjutnya adalah memilih strategi untuk pemain A berdasarkan strategi pilihan pemain B sebelumnya. Pemain A ini
kembali bertujuan untuk memperoleh payoff maksimum berdasarkan pilihan yang ditetapkan oleh pemain B. Nah, pemain A ini akan memilih payoff terbesar dari B1, yaitu 5, yang terdapat pada strategi A1. Untuk langkah keempat, kita mengulangi lagi langkah 2 dan langkah 3 hingga kedua pemain tidak dapat berpindah dari pilihan terakhirnya. Nah, berdasarkan pilihan terakhir pemain A terhadap A1, pemain B itu akan merespon dengan memilih B2 karena di B2 ini terdapat payoff terkecil yaitu 4. Nah, setelah itu pemain A akan kembali memilih A1 karena terdapat payoff terbesar yang nilainya juga sama-sama 4. Nah, begitu pula dengan pemain B akan kembali memilih B2 dan ketika pemain B itu sudah memilih B2 akan kembali pemain A memilih A1. Jadi di sini bisa dibilang terjadi looping ketika pemain B memilih B2, pemain A akan memilih A1 dan begitu seterusnya. Nah, karena kedua pemain itu sudah menyetujui satu strategi di mana pemain A memilih A1 dan pemain B memilih B2, hasilnya ini disebut dengan solusi saddle point atau bahasa Indonesianya titik pelana, di mana kedua pemain tidak dapat lagi berpindah dari strategi lain, melainkan kedua pemain telah menyetujui titik temu yang mengacu pada satu strategi yang sama. Dalam game ini atau game lainnya, solusinya itu tidak hanya mencakup pemilihan strategi, tetapi juga telah dicapai penentuan value of the game atau nilai permainan. Nah, nilai permainan dalam permainan saddle point ini ditemukan dari persimpangan atau intersection dari kedua strategi yang dipilih, yaitu di sini persimpangan baris dan kolom yang terpilih dari strategi itu. Nah, di sini value of the game-nya atau nilai permainannya adalah 4, di mana pemain A akan memperoleh 4, sedangkan pemain B akan mengalami kerugian atau kalah yang bernilai 4 juga. Nah, perhatikan pada gerakan pertama permainan untuk kedua pemain, bahwa nilai mulai tinggi untuk pemain A karena pemain A dimulai dengan memilih payoff terbesar yaitu 7 dan rendah untuk pemain B yaitu di payoff 2. Nah, ketika pemain berlanjut, nilai-nilai tersebut itu akan dikompromikan menjadi nilai yang disetujui yaitu nilai permainan itu sendiri yang bernilai 4. Next. Nah, value of the game yang sama juga akan diperoleh apabila permainan dimulai oleh pemain B. Tadi kalau kita ingat-ingat lagi, kita memulai permainan dengan pemain A yang memulai untuk memilih strategi terbaiknya. Nah, apabila kita memulai permainan dengan pemain B yang menjadi pemain pertama, hasil yang sama akan diperoleh juga. Jadi kita akan sama-sama memperoleh value of the game bernilai 4 apabila pemain B yang menjadi pemain pertama. Nah, di sini ketika kita tadi memulai permainan dengan pemain B, ketika kita ingat bahwa pemain B itu akan memilih payoff terkecil yaitu di situ 0, maka akan dipilih strategi B3. Nah, dari B3 yang menjadi pilihannya adalah 0, 6, dan 7. Nah, dari 0, 6, dan 7, pemain A itu akan memilih payoff terbesar yaitu 7 yang berada pada strategi A2. Begitu seterusnya sampai kedua pemain itu tidak bisa mengganti pilihan strateginya dan terpilih strategi yang sama seperti tadi dengan value of the game yang sama-sama bernilai 4. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu istilah yang terdapat dalam game teori yaitu dominasi. Nah, dominasi ini dalam solusi masalah game teori terjadi apabila satu strategi selalu lebih disukai daripada satu strategi lainnya. Strategi yang didominasi atau dominated strategy yang dalam bahasa Inggrisnya itu adalah strategi yang tidak boleh dipilih oleh pemain karena pemilihan strategi yang terdominasi atau strategi yang didominasi ini akan menjadi pelanggaran terhadap asumsi bahwa pemain akan selalu bertindak untuk kepentingan terbaik mereka. Next. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya pada tabel 13. Di sini kita melihat strategi A1 dan A3. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa strategi A1 mendominasi strategi A3 karena setiap payoff yang terdapat pada pemain A pada strategi A1 itu lebih baik dari setiap payoff untuk strategi A3. Kita bisa lihat bahwa 5 itu lebih besar dari 4, kemudian 4 lebih besar dari 3, dan 6 lebih besar dari 0. Nah, di sini strategi yang didominasi atau strategi A3 di sini itu strategi yang redundan karena pemain itu tidak akan pernah memilih strategi A3. Next. Nah, kemudian
nilai dominasi itu menjadi sebuah kenyataan bahwa strategi yang didominasi dapat dihilangkan dari rumusan tanpa berdampak pada solusi. Jadi ketika tadi strategi A3 kita hilangkan, itu tidak memiliki dampak apapun terhadap formulasi kita. Dengan kata lain, ukuran masalah game teori itu dapat dikurangi atau disederhanakan dengan mengurangi baris dan kolom dari strategi-strategi yang didominasi seperti tadi. Nah, dominasi ini harus menjadi one-on-one comparison atau untuk menentukan mana strategi yang didominasi itu harus dilakukan 1:1 perbandingannya. Artinya hanya ada satu strategi yang digunakan untuk mendominasi satu strategi lainnya. Nah, dominasi ini dapat terjadi untuk salah satu pemain dalam permainan, tetapi tidak selalu ada untuk setiap masalah. Nah, kemudian yang kedua, kita juga bisa menggunakan metode solusi minimax atau minimax solution method. Nah, metode solusi minimax ini merupakan prosedur langkah bijaksana sederhana yang dapat menghasilkan solusi optimal untuk masalah game teori apabila sebuah permainan itu memiliki saddle point. Nah, metode solusi minimax ini juga dapat memperkirakan solusi untuk masalah strategi campuran atau mix strategy, tapi tidak dapat menentukan secara pasti nilai permainannya. Jadi hanya bisa berupa kisaran dari nilai sekian sampai sekian, seperti itu. Next. Nah, ada pun langkah-langkah yang digunakan untuk menentukan atau menggunakan metode solusi minimax. Yang pertama itu menempatkan nilai payoff maksimum dari setiap kolom dalam sebuah baris bernama kolom max. Kemudian yang kedua adalah menempatkan nilai payoff minimum dari tiap baris pada sebuah kolom bernama baris min. Kemudian yang ketiga adalah menentukan strategi untuk pemain A yang memaksimumkan payoff di kolom baris min yang biasa disebut dengan maksimin. Kemudian yang keempat adalah menentukan strategi untuk pemain B yang akan meminimumkan payoff di baris kolom max yang biasa disebut dengan minimax. Dan yang terakhir adalah menentukan nilai dari value of the game itu sendiri. Nah, apabila value of the game sama untuk kedua pemain atau di sini kondisi maksimin sama dengan minimax dan jatuh pada intersection baris dan kolom strategi yang terpilih, maka game tersebut itu memiliki saddle point. Sebaliknya, apabila value of the game-nya itu berbeda untuk kedua pemain, di mana nilai maksimin tidak sama dengan nilai minimax, maka value of the game sesungguhnya itu berada di antara kedua nilai payoff dan permainan itu memiliki solusi strategi campuran atau mix strategy. Oke, ini adalah contoh dari penggunaan dari solusi minimax. Mungkin bisa dilanjut aja. Nah, jadi langkah yang pertama adalah menempatkan nilai payoff maksimum untuk setiap kolom pada sebuah baris yang kita namakan kolom max yang berada di kotak merah yang di bawah ini. Nah, kita tahu bahwa strategi A1, 2, 3 itu memiliki nilai 5, 2, dan 4. Nah, kita bisa menentukan bahwa maksimumnya adalah 5, begitu juga dengan kolom B2 dan juga kolom B3. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah menempatkan nilai payoff minimum dari setiap baris pada sebuah kolom yang bernama row min atau baris min, atau yang saya gambarkan pada kotak berwarna merah. Di sini kita melihat bahwa strategi A1 itu memiliki nilai 5, 4, dan 6, di mana nilai minimumnya adalah 4, begitu juga dengan baris A2 dan A3. Next. Langkah yang ketiga adalah menentukan strategi untuk pemain A yang akan memaksimumkan payoff di kolom baris min, atau di sini kita akan menentukan nilai maksiminnya. Nah, payoff maksimum dari kolom baris min itu bernilai 4 atau yang diberikan dengan kurung siku, sehingga pemain A itu harus memilih strategi A1 untuk dapat memaksimalkan keuntungan payoff yang didapatnya. Next. Nah, kemudian langkah yang keempat adalah menentukan strategi yang terbaik untuk pemain B yang akan meminimumkan payoff di baris kolom max, atau di sini kita harus menentukan nilai minimax-nya. Nah, payoff minimum dari baris kolom max juga bernilai 4 yang terdapat pada kotak merah di bawah yang ditandai dengan kurung siku juga. Nah, di sini sama-sama bernilai 4, sehingga pemain B itu harus memilih strategi B2 untuk dapat meminimumkan kehilangan payoff. Kemudian untuk langkah yang terakhir, menentukan value of the game. Nah, di sini kita sudah menentukan nilai minimax dan maksimin, di mana kedua nilai payoff-nya itu sama-sama bernilai 4. Maka di sini
sudah tercapai value of the game dari kedua pemain. Nah, karena sama-sama bernilai 4, maka permainan ini memiliki nilai saddle point, dan karena itu kedua pemain itu telah secara optimal memiliki dan memilih strategi murni untuk mencapainya. Nah, sebelumnya kan sudah dijelaskan solusi minimax untuk strategi murni. Sekarang saya coba bahas solusi minimax untuk strategi campuran. Next. Nah, di sini saya coba jelaskan terlebih dahulu solusi minimax strategi campuran. Terus kemudian saya jelaskan solusi minimax kalau kita pakai software QM. Next. Ini contoh studi kasusnya. Misalkan terdapat dua perusahaan, A dan B, merencanakan investasi TI. Perusahaan ini satu-satunya pesaing di pasar layanan komputer tempat mereka bersaing. Jadi, kalau perusahaan A diuntungkan, otomatis perusahaan B merugi. Nah, perusahaan A memiliki peluang untuk mengambil sebagian pangsa pasar dari perusahaan B. Jika mereka memilih untuk menginvestasikan uang dalam kumpulan teknologi informasi baru atau menyewanya. Nah, sebagai contoh, jika perusahaan A memilih strategi membeli TI, perusahaan B memilih untuk mengabaikannya, maka perusahaan A akan mendapatkan 4% dari pangsa pasar perusahaan B. Next. Pertama, kita coba bahas ininya ya, studi kasusnya. Jadi dari studi kasus yang ada tadi, yang kita udah bikin, kita tentuin strategic formnya seperti apa. Di dalam strategic form ini kita harus jelasin berapa pemain, terus ada strateginya dan payoff-nya. Next. Nah, setelah kita bikin strategic form, kita tentuin nilai maksimal pada tiap kolom, kemudian kita tentuin juga nilai minimal pada tiap baris. Kalau di sini kan ada kolom max itu 5, 7, 4, kemudian ada baris min itu 3 dan 2. Next. Nah, setelah itu kita tentuin strategi perusahaan A. Di mana kalau perusahaan A, dia butuh payoff yang maksimal, sehingga kita pilih yang paling besar, yaitu 3. Next. Kemudian kita tentuin strategi perusahaan B, di mana strategi B adalah minimal meng-cut loss gitu ya, jadi kita pilih yang 4. Nah, setelah itu kita tentuin nilai permainannya, di mana untuk perusahaan A dengan membeli TI, hal terburuk yang bisa didapatkan adalah mendapatkan 3% pangsa pasar dari perusahaan B. Sedangkan untuk perusahaan B dengan menyewa TI, hal terburuk yang dia dapatkan adalah memberikan 4% pangsa pasar ke perusahaan A. Karena strategi maksimin dan minimax tidaklah sama, titik equilibriumnya atau harga keseimbangan ini nggak bisa kita temuin dari pure strategi atau strategi murni. Nah, permainan ini nggak punya saddle point, jadi kita perlu strategi campuran. Next. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau permainan ini kan nggak ada saddle point-nya, kita perlu strategi campuran. Kalau nilai dari permainan yang tadi, yang kita berhasil dapatkan pada kasus ini, payoff-nya jatuh di antara 3 dan 4. Next. Nah, saat sudah ditentukan bahwa nilai pada suatu permainan butuh strategi campuran, kita perlu prosedur perhitungan analitik yang lebih kompleks untuk menghitung proporsi pasti dari strategi campuran yang telah dipilih. Nah, ada banyak software sebenarnya yang dapat kita pakai buat mengatasi permasalahan. Salah satunya yang bisa kita pakai yaitu QM untuk Windows. Next.
Nah, software QM untuk Windows ini punya modul game teori yang bisa kita pakai untuk memecahkan permasalahan. Jadi kita tinggal klik di situ di menunya ya, ada modul, terus klik game teori, next. Bisa di next. Nah, setelah klik game teori tadi, kita pilih new file, ya tinggal masukin gitu ya, sesuai sama data yang sebelumnya. Jadi kita masukin judul, terus kolom sama baris yang dibutuhin ada berapa. Nah, next. Setelah itu kita masukin nilai-nilai payoff yang akan diperhitungkan, di mana kita pakai studi kasus investasi TI tadi, terus tinggal klik solve. Nah, nanti keluar hasilnya seperti slide. Next. Nah, ini result-nya ya. Jadi kalau tadi kan result-nya dia berdasarkan minimax dan maximax. Nah, kalau di sini dia ada nilai 0 gitu ya. Di mana saya bahas next. Jadi proporsi 0% ini menunjukkan bahwa strategi itulah yang didominasi. Maksudnya didominasi itu strateginya sebaiknya tidak dipilih oleh pemain karena secara rasional banyak strategi, ada 2 strategi lain yang mendominasi gitu ya. Nah, terkadang dominasi ini kita nggak bisa ketahui secara langsung. Jadi kita baru tahu tuh kalau udah keluar lewat software. Nah, pada permasalahan di atas, kita dapat melihat strategi B3 mendominasi B1, dan ini terkonfirmasi dengan nilai 0% pada solusi komputer. Next. Hasil nilai yang didapatkan kedua pemain jadinya kan 3,67%, yang merupakan nilai yang jatuh antara 3 dan 4 yang sebelumnya kita bahas tadi pada solusi minimax. Jadi, jika perusahaan A menerima 3,67% pangsa pasar, maka perusahaan B kehilangan 3,67. Salah satu keuntungan permasalahan dengan strategi campuran ini, selama pemain mengikuti proporsi yang optimal bagi mereka, masing-masing pemain akan mendapatkan nilai yang sama dalam permainan. Next. Ini coba kita misalkan gitu ya, kalau perusahaan B memilih strategi B2, yaitu nilai 7 dan 2 buat proporsi optimal mereka. Jadi di sini tinggal dikali aja gitu, 7 kali 0,333, terus ditambahkan dengan 2 kali 0,677, nilainya pasti 3,67. Next. Begitupun kalau perusahaan memilih strategi B3, yaitu 3 dan 4. Kalau dikali juga kurang lebih hasilnya 3,67. Next. Sehingga kita bisa simpulkan kalau nilai dari permainan tidak akan berbeda apapun yang maksudnya nilainya nggak akan berbeda apapun yang dipilih oleh pemain B. Kalau pemain A menggunakan proporsi optimal ya. Next. Oke, ya kita masuk membahas mengenai studi kasusnya. Untuk studi kasus menggunakan metode benchmarking ini akan disimulasikan. Ada 2 perusahaan di sini. Perusahaan A itu kedua perusahaan ini bergerak di bidang penyediaan layanan platform video pembelajaran online. Ya. Nah, perusahaan A itu relatif lebih baru ceritanya. Oleh karena itu, perusahaan A itu ingin lebih memahami lebih lanjut bagaimana mereka dapat meningkatkan kualitas platform yang mereka miliki. Nah, namun mereka ingin memahami lebih lanjut kekurangan apa saja di sini di platform-platform yang sudah mereka buat ini, karena secara metrik perusahaan A ini lebih kecil daripada perusahaan B yang akan mereka bandingkan. Oleh karena itu, untuk memahami kekurangan dan mengapa mereka masih aspek-aspek apa yang masih bisa mereka improve di sini, oleh karena itu mereka akan melihat
melakukan benchmarking kepada perusahaan B terhadap layanan dan platform video pembelajaran online di sini. Nah, kasus-kasus seperti ini sering dilakukan di real case skenario ya, seperti bisa kita lihat di sosial media misalnya. Pada awal itu misalnya awal yang mulai booming adalah Facebook, kemudian Twitter melakukan benchmarking dan melakukan pembedaan. Nah, kasus-kasus seperti ini, benchmarking ini sering dipakai untuk membandingkan ada satu perusahaan yang bisa dibilang ada market optimal atau bisa dibilang dia perusahaan yang sudah memiliki pasar yang besar. Nah, pasar yang besar ini bisa dijadikan suatu studi yang untuk membandingkan produk mereka sendiri. Nah, itu yang biasanya disebut benchmarking. Oke, lanjut. Next slide. Nah, untuk melakukan metrik benchmarking, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tahapan-tahapan benchmarking kan ada banyak. Tadi pertama dimulai dari proses pembuatan tim, kemudian masuk selanjutnya adalah menentukan area. Menentukan area di sini, karena pada studi kasus ini, perusahaan A itu ingin memahami improvement apa saja yang bisa mereka lakukan di aplikasi mereka. Oleh karena itu, mereka menentukan 2 area nih di sini. Nah, contohnya adalah user experience dan konten yang disediakan oleh platform mereka. Nah, kemudian setelah mereka menentukan area yang ingin mereka studi lebih lanjut di sini, mereka tentukan metrik-metrik apa yang kira-kira bisa merefleksikan nilai-nilai atau karakteristik dari suatu platform ini lebih baik atau lebih buruk. Nah, mereka ditentukan pada kasus studi ini, perusahaan A menentukan ada time to task sukses, confusion moment, menu or navigation use, estetiknya, kemudian untuk kontennya ada quality, diversity, dan discoverability. Nah, deskripsinya bisa dibaca lebih lanjut di sana. Oke, next. Nah, setelah mereka menentukan area-area tadi, metrik-metrik yang penting yang digunakan untuk mengukur suatu platform mereka sendiri, nah kemudian akan dilakukan survei. Mereka membuat tuh instrumen survei untuk membandingkan, dicari user-user mereka yang pernah menggunakan layanan dari perusahaan A dan perusahaan B untuk bisa menjadi sumber data penilaian dari platform mereka itu. Nah, instrumen surveinya seperti ini, misalnya pada time to task, di metrik time to task, di area user experience, berapa nilai yang kamu berikan untuk waktu yang harus kamu keluarkan untuk menyelesaikan sebuah kegiatan ketika menggunakan aplikasi. Intinya mereka melakukan rating pada platform mereka. Nah, ketika kemudian instrumen survei ini disebarkan ke pengguna-pengguna mereka. Setelah itu datanya dikumpulkan. Selanjutnya next. Nah, setelah disimulasikan data-data tersebut dikumpulkan, nah, ternyata hasilnya seperti ini. Nah, karena perusahaan B itu sudah menjadi market optimalnya atau yang lebih besar, platform yang lebih besar, oleh karena itu nilai dari perusahaan B ini dijadikan target perusahaan A yang ingin dituju. Jadi platform mereka itu nilainya segini, targetnya itu ada di nilai di platform perusahaan B, karena platform perusahaan B itu lebih besar. Nah, kemudian dibandingkan, dihitung tuh gapnya misalnya di time to task itu bisa dilihat perusahaan A itu masih nilai skornya 4, nah perusahaan B itu 7. Nah, kemudian semua gap itu diukur dan divisualisasikan. Ini sudah masuk ke metode gap analisisnya ya. Nah. Oke, next saja. Nah, ini salah satu cara memvisualisasikannya selain menggunakan grafik yang sebelumnya dijelaskan pada waktu teori. Nah, di sini bisa dilihat bahwa masing-masing metrik di sini bisa kita lihat ada yang bernilai negatif, ada yang bernilai positif. Nah, yang bernilai positif artinya makin besar nilainya itu masih besar gap kita antara perusahaan A dan perusahaan B. Oleh karena itu, yang dapat disimpulkan dari hasil ini nanti adalah kita lihat metrik yang paling besar di mana. Nah, itu investasi yang bisa kita ambil di sana. Investasi ke metrik tersebut untuk mengimprovement nilai dari metrik tersebut. Nah, pada kasus-kasus tertentu kadang mungkin justru di metrik tertentu platform kita itu lebih unggul. Nah, oleh karena itu
pada kasus tersebut, misalnya di menu atau navigation use, itu ternyata platform perusahaan A maksudnya, itu lebih unggul daripada platform perusahaan B, makanya nilainya negatif. Nah, ketika 0 itu artinya platform perusahaan A itu sudah sama dengan standar market optimalnya. Oke. Nah, kesimpulannya nanti dari sisi tindak lanjutnya nanti tim benchmarking tadi akan memformulasikan saran yang untuk menyarankan bahwa investasi selanjutnya mungkin bisa untuk mengecilkan gap antara platform dari perusahaan A dengan platform perusahaan B, yaitu di metrik time to task-nya. Nah, itu secara sederhananya benchmarking seperti tersebut menggunakan gap analysis. Kemudian bisa masuk ke next. Nah, untuk studi kasus game teori, di sini kita akan formulasikan pemilihan strategi yang dapat diambil ketika dilihat dari sudut pandang persaingan antara perusahaan A dan perusahaan B. Nah, pada studi kasus ini, kedua perusahaan ini bergerak pada industri yang sama. Nah, salah satu ciri-ciri khusus ketika penerapan game teori ini kadang itu adalah ketika suatu perusahaan itu, suatu industri itu sudah dikuasai atau sudah membentuk oligopoli. Maksudnya gimana? Di mana kadang itu ketika perusahaan masih kecil-kecil, tindakan-tindakan dari perusahaan lain itu kadang tidak terlalu berpengaruh besar di perusahaan lain, di perusahaan satu dan yang lainnya. Nah, namun ketika suatu industri atau pasar itu sudah membentuk oligopoli, di mana struktur pasar itu memiliki sedikit jumlah perusahaannya, artinya pasar tersebut itu susah dimasuki. Nah, oleh karena itu perusahaan yang ada di sana itu ada kecil. Contoh-contoh industri seperti tersebut ada seperti industri di Indonesia, contohnya ada ride sharing app antara Grab dan Gojek. Nah, itu kan industri yang oligopoli karena baru ada 2 orang. Meskipun ada perusahaan lain, dampak yang perusahaan-perusahaan kecil-kecil itu tidak akan terlalu berpengaruh. Nah, kadang itu dimanfaatkan game teori ini untuk menganalisa bagaimana reaksi dari perusahaan lain yang akan mempengaruhi signifikan di perusahaan yang lainnya. Nah, contoh lainnya mungkin di industri ISP, Internet Service Provider, di suatu kota. Nah, di sana ada perusahaan yang sudah besar, ada perusahaan yang lumayan besar, atau yang contoh yang sebelumnya itu perusahaan besar dan besar. Nah, pada studi kasus ini bisa di next dulu. Nah, pada studi kasus ini kita ambil tuh contoh dua perusahaan yang bergerak di bidang ride sharing. Di Indonesia itu market share-nya hampir 90% itu lebih bahkan dikuasai oleh hanya 2 perusahaan saja. Nah, perusahaan tersebut setiap mengambil keputusan itu penting untuk mempertimbangkan apa gerakan dari lawan lain, apa gerakan yang akan diambil dari lawan lain. Oleh karena itu, dengan memahami game teori ini kita bisa tahu sebenarnya langkah yang paling optimal di mana. Nah, oke, pada kasus ini perusahaan itu akan saling terus berusaha untuk meningkatkan teknologi yang mereka gunakan dalam menyediakan layanan mereka. Nah, dengan begitu metrik PF-nya diformulasikan sebagai berikut. Nah, ini agak sedikit, namun akan saya jelaskan secara komprehensif. Nah, mengapa investasi teknologi di sini itu memiliki payoff yang lebih kecil antara kedua perusahaan? Karena investasi teknologi itu bisa dibilang revenue hasil kalkulasi revenue-nya tidak langsung keluar. Artinya ini investasi jangka panjang, investasi teknologi itu. Entah itu investasi di bidang IT, di implementasi AI atau lain sebagainya, itu akan memiliki dampak yang tidak langsung signifikan di revenue perusahaan tersebut. Nah, sedangkan ada strategi kedua yaitu meningkatkan subsidi dan diskon. Nah, ketika mereka melakukan peningkatan subsidi dan diskon, dampak revenue yang dihasilkan itu akan terlihat nampak sekali. Oleh karena itu, apabila ada suatu perusahaan yang mengambil strategi peningkatan subsidi dan diskon dan perusahaan lain itu mengambil strategi investasi teknologi, nanti akan dampaknya signifikan sekali. Dalam artian nanti perusahaan yang menawarkan peningkatan subsidi dan diskon itu
akan memiliki market share bahkan keuntungan yang jauh lebih besar daripada yang memilih strategi investasi teknologi. Namun jeleknya ketika kedua perusahaan itu akan selalu meningkatkan subsidi dan diskon, itu tidak sustainable. Tidak sustainable kenapa? Karena pada akhirnya uang yang akan dibakar tersebut akan habis. Oleh karena itu strategi-strategi ini agak sulit untuk diprediksi. Maka menggunakan game teori kita harus memahami strategi mana yang bisa digunakan yang paling optimal untuk kedua pemain. Nah, lanjutnya. Nah, menggunakan Minimax kita bisa mengetahui bahwa strategi yang dihasilkan itu nanti yang paling sustainable ke depannya adalah melakukan investasi teknologi. Kenapa? Karena dalam pemilihan strategi investasi teknologi di sini bisa kita lihat bahwa pertama strategi tersebut tidak membakar banyak uang. Oleh karena itu sustainable ke depan, namun revenue yang dihasilkan juga tidak akan mengurangi revenue sebelumnya. Nah, hal ini bisa dihitung ketika menggunakan minimal kolom dan baris antara kedua ini dan mengambil kedua minimal dari hasil tersebut. Nah, misalnya pada perusahaan kolom investasi teknologi minimalnya adalah 1, sedangkan pada minimal baris investasi teknologi juga 1. Nah, kemudian minimal kolom dan minimal baris itu diambil untuk mengambil strategi yang ditemukan di sini, yaitu strategi yang memiliki dampak 1 dan 1. Nah, oke, bisa next. Nah, ini yang tadi diambil. Maka kondisi optimal dari game tersebut adalah ketika kedua perusahaan itu melakukan investasi teknologi. Itu optimalnya. Namun, ini merupakan kritisisme dari game teori itu sendiri. Nah, dari teori game teori ini, kritisismenya adalah game teori sendiri ini kadang tidak merefleksikan bagaimana dunia asli itu bekerja. Oleh karena itu jarang sekali pemanfaatan game teori ini dilakukan secara ekstensif di perusahaan-perusahaan di real case scenario-nya. Nah, sampai sekarang sih berdasarkan research yang saya lakukan untuk di sini, sangat sedikit sekali kasus-kasus di mana game teori ini dimanfaatkan untuk benar-benar menentukan strategi investasi mana yang harus ditentukan. Nah, oke. Untuk studi kasusnya game teori itu sih udah. Nah, bisa lanjut ke pertanyaan diskusi. Ya, silakan. Ya, kita lanjut aja ke pertanyaan diskusi. Next. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana benchmarking digunakan dalam analisis keputusan TI? Jadi benchmarking dapat digunakan oleh organisasi yang bergerak di bidang TI untuk mengambil keputusan pada berbagai jenis kasus. Di antaranya yaitu ada strategic benchmarking yang mengamati bagaimana organisasi lain mengungguli persaingannya, lalu juga ada proses benchmarking, yaitu benchmarking yang membandingkan proses-proses kerja, dilanjutkan dengan functional benchmarking, yaitu perbandingan pada fungsional kerjanya, dan ada juga performance benchmarking, yaitu membandingkan kinerja pada produk ataupun jasa, lalu ada product benchmarking yang membandingkan produk pesaing dengan produk sendiri untuk mengetahui strength dan juga weakness dari produknya, dan yaitu ada financial benchmarking, yaitu membandingkan kekuatan finansial untuk mengetahui daya saingnya. Next. Lalu pertanyaan nomor 2, menurut Anda, kenapa kita harus membuat tim patokan atau tim benchmarking untuk keberhasilan penerapan metodologi ini? Jadi, pembentukan tim benchmarking merupakan sesuatu yang esensial agar dapat mengadakan benchmarking yang selaras dengan strategi organisasi dan mengidentifikasi target yang tepat. Hal ini harus dilakukan dengan benar karena merupakan aspek terpenting dalam menentukan kesuksesan dari kegiatan benchmarking. Sehingga apabila melakukan riset benchmarking, tim yang bertanggung jawab dapat mengetahui perbedaan mana yang sukses dan mana yang gagal. Selain orang yang tidak tepat, komunikasi antar koordinator benchmarking dan jajaran eksekutif dapat menjadi alasan gagalnya benchmarking. Mengapa? Karena mereka bertanggung jawab terhadap persetujuan dari proyek. Tim benchmarking biasanya terdiri dari 3-7 orang yang mampu membawa skill dan kemampuan yang berbeda-beda. Terkait dengan alokasi waktu, kegiatan ini dapat bergantung pada kasus yang dibahas, di mana member tim dapat bekerja secara full-time ataupun part-time. Di sini ada beberapa role
Beberapa di antaranya yaitu ada program coordinator, key benchmarking personal, dan juga anggota tim. Next. Nah, yang ketiga yaitu bagaimana gap analysis yang terkait dengan manajemen visual. Jadi, manajemen visual ini merupakan cara mengkomunikasikan ekspektasi, kinerja, standar, ataupun peringatan secara visual dengan cara yang tidak memerlukan pelatihan sebelumnya untuk menafsirkannya. Nah, terdapat 6 kategori dari manajemen visual untuk meningkatkan kontrol terhadap standar, performa, dan kualitas, yaitu untuk membagikan informasi, membagikan standar, membuat standar, memberi peringatan terhadap abnormalitas, untuk menghentikan abnormalitas, dan juga untuk menghindari abnormalitas. Nah, hubungan dengan gap analysis, yaitu gap analysis difungsikan sebagai metode untuk melakukan perbandingan antara actual performance dan desired performance. Dan dengan menggunakan metode ini dapat ditemukan abnormalitas itu dan mengetahui pada bagian mana belum mencapai standar yang sudah ditetapkan. Oke, kemudian pertanyaan keempat yaitu bagaimana decision theory berbeda dengan game theory. Jadi decision theory atau teori keputusan itu adalah studi tentang bagaimana seseorang dapat memaksimalkan utilitas atau utility yang diharapkan dalam situasi di mana tidak ada orang lain yang membuat pilihan. Jenis masalah yang dipelajari dalam prinsip Becker Mikro adalah jenis masalah yang menjadi perhatian dalam teori keputusan atau decision theory. Sedangkan kalau game theory itu adalah studi tentang bagaimana agen atau player atau perusahaan dapat memaksimalkan strategi yang diharapkan dalam situasi di mana banyak player membuat pilihan. Dan ada fungsi payoff dari masing-masing player bergantung pada apa yang dilakukan oleh semua player lainnya. Next. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 5, apa itu dominasi dalam solusi masalah game teori? Jadi dominasi itu sendiri dalam solusi masalah game teori terjadi apabila satu strategi itu lebih disukai daripada satu strategi yang lain. Jadi di sini ada keadaan di mana strategi itu lebih cenderung untuk dipilih karena menguntungkan pemainnya. Nah, strategi yang didominasi itu atau strategi yang istilahnya lebih kalah itu adalah strategi yang tidak boleh dipilih oleh pemain karena pemilihannya itu akan melanggar asumsi bahwa pemain akan bertindak untuk kepentingan terbaik mereka. Nah, kemudian nilai dominasi itu sendiri juga menyatakan bahwa strategi yang didominasi itu bisa dihilangkan sehingga dapat mengurangi ukuran dari baris dan kolom dari strategi yang diformulasikan. Nah, kemudian dominasi ini juga menjadi one-on-one comparison di mana perbandingannya itu harus dilakukan satu strategi terhadap satu strategi yang lain, dan hanya ada satu strategi yang mendominasi strategi yang lain. Next. Kemudian pertanyaan nomor 6, apa sebenarnya arti dari solusi saddle point? Jadi saddle point itu merupakan titik keseimbangan antara nilai permainan kedua pemain dalam sebuah permainan bertipe strategi murni. Jadi bukan strategi campuran di sini, yang diperoleh ketika nilai maksimin atau nilai maksimum dari kumpulan nilai-nilai minimum baris itu sama dengan nilai minimax atau yang biasa dikenal dengan nilai minimum dari kumpulan nilai-nilai maksimum kolom. Next. Oke, untuk nomor 7, apa perbedaan antara solusi strategi murni dan strategi campuran? Jadi solusi strategi murni ini digunakan untuk menyelesaikan masalah game teori di mana strategi optimal untuk setiap pemain adalah dengan menggunakan strategi tunggal, artinya hanya ada satu strategi yang menjadi pilihannya. Nah, solusi saddle point ini menjadi salah satu solusi yang dapat menyelesaikan permainan game teori bertipe strategi murni ini. Nah, melalui aplikasi kriteria maksimin dan minimax, ini juga digunakan dalam saddle point. Nah, nilai yang dicapai itu harus merupakan maksimum dari minimax baris dan juga minimum dari minimax kolom. Nah, kemudian titik inilah yang disebut dengan titik pelana atau saddle point itu sendiri. Nah, sedangkan strategi campuran itu merupakan solusi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah di mana kedua pemain itu menggunakan campuran dari beberapa strategi yang berbeda. Penyelesaian masalah dengan strategi campuran ini dilakukan apabila strategi murni ini belum mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah,
ketika strategi murni itu juga belum bisa memberikan pilihan strategi yang optimal, maka strategi campuran ini menjadi solusi lainnya. Nah, kemudian dalam strategi ini, seorang pemain atau perusahaan itu akan menggunakan campuran atau lebih dari satu strategi untuk mendapatkan hasil yang optimal. Selanjutnya pertanyaan nomor 8. Jika nilai dari pemain bernilai sama untuk kedua pemain, mengapa strategi mereka dalam solusi game teori berbeda gitu ya? Nah, sebenarnya apapun strategi yang diambil, pemain tetap fokus terhadap pilihan payoff yang paling rasional bagi mereka. Misalnya nilai dari permainan ini kan 4 ya. Nah, pemain A memperoleh 4 dan pemain B berarti kalah 4. Nah, kalau kita lihat gerakan pertama dan kedua pemain, pemain A mulai dengan nilai tinggi, yaitu pertama kan dia pasti milih 7 dulu. Kemudian pemain B mulai dengan nilai yang rendah, yaitu mengikuti strategi yang diambil A ya, mengambil strategi A2, yaitu nilainya di sini adalah 2. Seiringnya berjalan permainan, nilai-nilai tersebut dikompromikan menjadi nilai yang disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu 4. Kurang lebih begitu sih. Oke, sekian presentasi dari kelompok 8 mengenai benchmarking dan game teori. Dikira pada presentasi ada salah kata, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.